Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel YouTube gue di segmen Bincang Asik. Dan kali ini gue bakalan bincang asik dengan orang-orang atau ya ini teman-teman gue juga sebenarnya, teman-teman yang keren banget, yang aktivitasnya luar biasa, berfaedah, yang tidak hanya rebahan mereka. Gue yakin sih mereka juga rebahan, tapi banyaknya membawa perubahan sih, gue yakin itu. Amin. Dan kali ini gue bakalan banyak mengulik informasi seputar beasiswa yang saat ini mungkin sudah pendaftarannya udah dibuka ya? Udah ya. Oke, mungkin gue kenalan dulu deh sama kalian berdua nih. Terus siapa nih? Yang perempuan di tengah ya kan, merah-merah kayak hebat ya. kayak kalau lagi di PS kalau lagi merah tuh lagi bagus-bagusnya kalau di PS. Siapa nih namanya? Ya, halo, perkenalkan nama saya Osa dari Ilmu Komunikasi Undip. Ya, berarti Osa Ilmu Komunikasi Undip. Semester berapa sih? Kita jangan bahas semester. Infinity. Aktif di mana aja nih? Aktif di mana aja? Jadi aktif di komunitas sosial Dynamic Learning yang ngurusin anak-anak jalanan. Iya. Terus ada lagi namanya Backin. Backin itu apa? Backin tuh komunitas yang tentang lingkungan. Nanti rencana kita mau buka bulk store sama ngadain beberapa edukasi ke sekolah atau masyarakat tentang pola hidup zero waste. Terus juga aktif di ALSTE, itu alumni SMA 3 Semarang. Oh, lu anak SMA 3 Semarang. Terus? Ya gitu. Apa lagi aktivitas lu Terus di luar kampus? lagi ngembangin desa wisata juga di Tekelan. Oh, iya. Iya, Anak iya. Karang Taruna? Anak Karang Taruna? Bukan, itu Darwis? dulu tuh ya Darwis. Dulu tuh ceritanya KKN terus dilanjutin gitu. Luar biasa. Terus sama ngajar di PAUD. Jadi aktivitas OSA ini bukan hanya di internal atau kegiatan mahasiswa ya. Gue yakin sih OSA udah mateng lah untuk jadi masyarakat karena pasti udah diterima sama masyarakat sekarang. Iya, Ini yang amin. yang bajunya ngikutin yang warna kemejanya ngikutin warna gue ini siapa nih? Siapa? Iya, nama saya Helmi Pergian Rudiansyah, biasa dipanggil Helmi. Sastra Jepang Undip, angkatan sekian. Aktivitas lu ngapain aja aktivitas lu? Aktivitas saat ini menyelesaikan masa studi. Iya. Secepat-cepatnya. Sebelumnya pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas. Terus? Kemudian tahun lalu sampai awal tahun ini aktif di Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro. Oh, berarti ini anak MWA Undip ya. Dan mereka berdua sih anak Undip semua, gue anak UNES nih. Jadi senang banget bisa kolaborasi dengan mereka. Dan kita bakalan kulik beasiswa yang sebetulnya gue juga dapat nih. Beasiswa apa nih kita bahas beasiswa apa nih? Beasiswa Aktivis Nusantara. Oke, kita bakalan tanya beberapa hal berkaitan dengan beasiswa Aktivis Nusantara karena kemarin juga kita udah buka Q&A gitu ya di IG kita masing-masing. Dan kayaknya sih bakalan banyak banget juga yang yang kemarin sempat tanya ke gue juga sih perihal Kak, beasiswa Aktivis Nusantara tuh untuk apa aja atau mungkin keuntungannya kita dapat apa aja ketika dapat ini. Nah, sebenarnya boleh nggak diceritain dulu kenapa akhirnya lu kan angkatan berapa nih? Angkatan 8. Tapi kalau di Semarang angkatan pertamanya. Karena di Semarang baru aja tahun 2018. Oh, berarti sebenarnya udah ada angkatan 8. Cuma kalau di Semarang tahun pertama lu. Iya. Berarti rusak-rusak dikit ke masalah ya. Masih percobaan. Jadi ini masih ada percobaan lah. Kalau lu angkatan sama kayak gue. Angkatan 9, iya. Kita seangkatan kedua di Angkatan Semarang. 9. Angkatan kedua di Semarang. Nah, Bakti Nusa itu apa sih sebenarnya? Lu boleh ceritain dulu deh. Jadi pertama kali gue tahu Bakti Nusa adalah pada saat itu dari Bakti Nusanya sendiri, dari beasiswa Aktivis Nusantara sendiri di bawah naungannya Dompet Duafa ya. Nah, berarti di bawah naungannya Dompet Duafa. Kalau Dompet Duafa mungkin teman-teman semua udah familiar lah ya tentang Dompet Duafa, aksi kemanusiaannya, relawanannya dan segala macam. Nah, dia punya satu bagian yang mengurusi tentang pendidikan. Nah, di bawah divisi di pendidikan Dompet Duafa inilah Bakti Nusa bernaung bersama beasiswa-beasiswa lain. Contohnya beasiswa Etos, kemudian beasiswa dokter dan sebagainya. Dan salah satunya yang dikhususkan untuk aktivis bukan hanya di internal kampus ya, tapi juga eksternal kampus, komunitas dan lain-lain, itu disebut dengan beasiswa Aktivis Nusantara. Oke, berarti gambarannya beasiswa Aktivis Nusantara ini di bawah naungan Dompet Duafa. Dompet Duafa punya sub lagi yaitu Dompet Duafa Pendidikan, kan? Di bawahnya ada beasiswa lain. Nah, untuk kosan nih, awal mula
tahu informasi ada beasiswa aktivis Nusantara dan kenapa lu tertarik dengan beasiswa aktivis Nusantara? Iya. Dari mana nih, Bro? Jadi awalnya dari teman-teman postingan biasa Instagram gitu, kebanyakan dari anak-anak BEM-nya sih. Terus diajakin, ayo ikut, kebetulan kan aktif di komunitas juga. Terus cobain aja, kan kamu aktif di komunitas, siapa tahu memang rezeki kamu gitu. Ya udah, karena kan dari mulai semester 1 belum pernah coba-coba beasiswa nih. Terus kok ini beasiswanya bukan khusus yang tidak mampu. Kalau yang tidak mampu kan nggak mungkin ya aku maksudnya situ. Jadi emang khusus yang aktivis. Jadi mau coba ke situ, pengennya tuh supaya gimana ya, dapat channeling lebih banyak lagi buat komunitas, pengembangan dan lain-lain gitu. Jadi coba-coba ke situ. Jadi ini untuk teman-teman yang mungkin penasaran juga ya. Mungkin kebanyakan orang tanya kan beasiswa aktivis Nusantara itu kan memang bener, gue juga dulu sempat berpikir nih, ini untuk orang-orang yang nggak mampu nggak ya gitu. Nah itu. Nah tapi kan ternyata di persyaratan itu untuk orang-orang yang punya aktivitas lebih ya. Jadi entah itu lu aktif di internal kampus ataupun di eksternal kampus, ya lu go aja daftar gitu kan. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan deh ya, karena background mereka juga gue akan nampilin sih nanti di YouTube gue tentang CV mereka lah ya. Karena gue yakin gue nggak hanya bincang asik sama orang-orang yang nggak ada prestasi, ini punya banyak prestasi gue juga. Nah gue bakalan masuk ke beberapa pertanyaan yang udah gue rangkum sama temen-temen nih. Pertama, Kak, jika sudah lulus dan wisuda lanjut profesi, masih bisa mendaftar tidak? Jika sudah lulus dan wisuda lanjut profesi, masih bisa daftar enggak? Kalau memang ya persyaratannya kan adalah mahasiswa tingkat 4. Jadi memang harus yang masih mahasiswa. Cuman ketika nanti dapat beasiswanya tahu-tahu lulus, habis itu belum selesai masa beasiswanya lulus, itu nggak apa-apa. Tapi syarat yang pertama adalah mahasiswa tingkat 4. Jadi otomatis harus ada persyaratan melampirkan surat keterangan mahasiswa gitu. Berarti kalau lu angkatan 4 kemudian daftar, memang itu syarat utamanya. Jadi kalaupun ketika lu udah daftar kemudian lu lulus lebih dulu, nggak jadi masalah. Teman-teman kita juga banyak ya. Banyak. 2 bulan setelah dapat wisuda. Iya. Yang penting jangan nikah dulu ya. Iya. Karena itu nanti kita akan Itu cerita. belakangan. Nanti kita akan cerita juga persyaratannya apa aja nih Kak gitu kan. Ini kayaknya penasaran banget gitu. Gue juga penasaran. Yang kedua nih, maksud dari portofolio itu apa ya Kak? Apa nih? Iya. Jadi kalau untuk portofolio, teman-teman bisa mengartikan itu sebagai kegiatan yang sudah teman-teman lakukan selama ini. Yang namanya beasiswa aktivis Nusantara, maka dituntut ya dalam tanda kutip sebagai aktivis. Artinya kegiatan-kegiatannya berbau yang berdampak sosial gitu. Yang memberikan dampak sosial. Nah, kegiatan-kegiatan yang pernah teman-teman lakukan baik di internal kampus maupun eksternal kampus itu dihimpun dalam bentuk portofolio. Entah teman-teman mengartikannya sebagai CV pun tidak ada masalah. Tapi kalau teman-teman mau buat template portofolio yang lengkap juga nggak masalah. Atau portofolio yang kreatif kan bentuk video dan segala macam juga nggak masalah. Berarti kayak rekam jejak kegiatan lu ngapain Iya. ke belakang sehingga lu layak untuk menerima beasiswa aktivis Nusantara gitu. Betul sekali. Oke, itu yang namanya portofolio ya buat teman-teman yang kemarin tanya. Yang ketiga nih, Osa. Kak, apa aja yang membuat kita harus apply Bakti Nusa? Apa nih? Syaratnya atau gimana atau Apply nih. motivasinya? Apa ya? Apa yang membuat kita harus apply Bakti Nusa? Motivasinya kayaknya. Motivasinya. Apa yang membuat kita tuh tertarik atau harus Dengan daftar Bakti ke Nusa. Bakti Nusa gitu? Apa nih? Yang pertama jelas karena ini beasiswanya untuk para aktivis. Iya. Jadi otomatis orang-orang yang masuk di situ bukan orang-orang yang kata tadi saya bilang kayak rebahan. Otomatis kita juga bakal ketemu sama orang-orang hebat. Gitu. Ya kita sendiri belum tentu semuanya hebat. Maksudnya kan kita belajar dengan dan maksudnya dengan ditemukan dengan kelompok orang-orang yang memang ingin belajar lebih baik lagi gitu kan. Terus ada magang 3T ke daerah yang terpencil gitu juga. Jadi kita bisa ngerasain gimana sih sebenarnya orang-orang di luar sana dari kehidupan kita yang biasa kita temui. Terus ada ADP juga, itu pelatihan bahasa Inggris, nanti ada 1 bulan di Pare. Buat pakai TOEFL ya. Iya buat TOEFL. Sama persiapan S2. Oh iya, Gitu. bisa juga Terus sih. nanti ada eksekutif monitoring juga. Jadi misalkan nih saya pun pengen jadi YouTuber gitu. Terus minta kayak Atta Halilintar. iya bisa kayak minta gimana caranya dikoneksiin sama Atta Halilintar gitu. Nanti dari dompet dua pendidikannya bakal ngasih surat ibaratnya ngasih rekomendasi supaya nanti saya pun dikoneksikan sama Atta Halilintar. Terus apalagi jadi kayak banyak pelatihan skala nasional yang bakal diadain. Tapi ada ininya juga nggak? Ada
kayaknya sih kalau namanya beasiswa kan harus ada semacam Cuan. cuan. Ada cuannya nggak sih sebenarnya kalau Iya, Bakti Nusa tuh? Cuannya ada. Gak enak nih. Karena Ada ya? ya namanya beasiswa pasti meskipun disebutnya beasiswa pembinaan, tapi juga ada beasiswa untuk menunjang aktivitas. Iya. Disebutnya adalah penunjang aktivitas. Nah, support aktivitas kita. Kalau zaman saya sama zamannya Osa dan Mujab itu per bulannya 800.000 selama 1 tahun ditunjangnya. Tapi kalau untuk mulai tahun ini adalah per bulannya 1 juta selama 6 bulan. Nah, Berarti 6 kalau bulan sekarang dipadatin ya? Iya, 6 bulan sisanya adalah untuk full pembinaan. Berarti ada pembedaan dong sekarang. Kalau dulu pas lu ada berapa yang diterima Bakti Nusa? Gue pengen tahu. orangnya. Angkatan lu, ha? Ya, angkatan 8 itu di Semarang ada 6 orang. 6 orang. Tapi secara nasional ada berapa? Secara nasional ada 75. 75. Ya. 75. Kita juga sama ya? 75 ya. Nah, kalau Sorry, enggak, kayaknya lu 68 68 apa 68 orang. Iya, sorry. karena kalau tahun sekarang kan ada 22 kampus tuh ya, Iya. masalahnya. Ada 11 wilayah kalau nggak Iya. salah. Nah, Kalau tahun ini 14 kampus. tahun sekarang 14 14 kampus. kampus, iya. Kenapa tuh? Karena beberapa kampus juga di ini lagi ya. Iya, beberapa kampus itu kemudian dialihkan, utamanya yang ex-IKIP ya. Kalau teman-teman tahu IKIP kan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, universitas-universitas yang ex-IKIP itu dialihkan untuk ke beasiswa sekolah guru kalau nggak salah. Iya. Tetap ada beasiswa, tapi dialihkan Iya. beasiswanya. Iya. Jadi untuk aktivitas Nusantara ini untuk kampus-kampus yang pendidikan. Iya. Iya, yang pendidikan. Oke, siap-siap. Berarti itulah ya alasan kenapa kalian harus apply Bakti Nusa. Yang pertama ada fundingnya, Ada fundingnya. kedua ada pembinaannya, tentu jaringan juga akan Jaringan lebih luas, nasional. ya kan? Nasional, internasional malah. Internasional malah, ya. Banyak yang sering lulusan Iya. luar negeri. Dan udah banyak contoh-contoh yang ex aktivis Nusantara ini juga jadi orang-orang yang keren juga ya. Ada. Salah satunya yang nulis Terelie bukan sih? Oh iya. Ya itu juga kan? Itu di awal, kemudian ada koordinator PPI Dunia 2018, Mas Fajar Mulia. Oh, Itu iya. juga dari beasiswa kependidikan. Keren-keren lah, emang luar biasa lah. Gue juga seneng sih bergabung walaupun gue masih siut banget gitu kan. Oh iya, dan ini ada satu lagi, kalau kita mau ada aktivitas ke luar negeri, kita bakal disupport dananya juga. Oh, nah ini tuh untuk teman-teman yang biasanya kalau untuk pendanaan kampus kan agak ribet ya, Iya, benar. ribet kan kampus tuh. Ya mungkin karena kampus gue aja sih kayak ribet ya, cuma kalau kampus yang lain juga sama kayaknya. Rata-rata. Sebagai Rata-rata. alternatif bisa pakai Bakti. Nah, ini formnya bisa pakai Bakti Nusa. Terus juga nih nomor 4 nih. Kak, Bakti Nusa dulu apa Bakti Ortu dulu nih? Ini gue nggak bakalan nyebutin. Siapa nih? Lu kayaknya yang lebih senior lu nih. Gimana bisa dulu apa Bakti Ortu dulu? Ya Bakti Ortu dulu lah. Jadi karena kemudian kita masuk di Bakti Nusa pun adalah restu dari orang tua masing-masing. Kan nggak mungkin kita nggak ngomong ataupun kemudian nggak mendapat ridho dari orang tua. Pasti semuanya kan ya nggak semudah kalau mendapatkan ridho dari orang tua. Kalau Bakti Serius Ortu banget ya kayak pertanyaan. Pertanyaannya, kalau Bakti Ortu tuh menurut gue nggak bisa dibandingin dengan Bakti Nusa. Iya, nggak bisa Nggak ada dibandingin sama- pembandingan. Iya. Kalau Bakti Ortu kan memang kewajiban kita sebagai anak. Gitu. Gue kayak ceramah gitu. Ini untuk Osa nih. Kak, untuk semester 4 boleh tidak? semester 4 belum boleh kalau Boleh untuk ya. Bakti Nusanya. Tapi jangan khawatir ya. Nah, ada alternatif apa nih? Ceritain juga dong. Jadi ada namanya kepemimpinan, kaderisasi kepemimpinan namanya Yulin. Itu juga beasiswa juga. Itu bentuknya adalah pembinaan. Pembinaan ya. Bukan support dana gitu. Tapi pembinaan. Pembinaan. Lebih lebih ke penyiapan untuk internal kampus ya. Iya. Maksudnya kepemimpinan kampus gitu ya. Iya betul. Terus nanti juga sebenarnya di mentoring juga sama anak-anak Bakti Nusa. Berarti ini ada keterkaitannya ya, Julir kemudian Bakti Nusa gitu ya. Jadi kayak ngewadahi gitu. Masih saudara. Oke. Berarti untuk semester 4 teman-teman belum boleh nih, tapi ada alternatif ikut Julir. Yulit. Dan yang keenam, Bakti Mertu ada tidak, Kak? Tim mertua maksudnya. Ini pertanyaannya kocak juga ya. Asal. Ini jawab keren-keren netizen tuh. Ini kenapa yang nanya nggak disuruh jawab ya? Jangan disebutin, nanti gue kena ini juga nanti di suspend gue nih. Jadi kalau di Bakti Nusa itu sebenarnya nanti kalau udah keterima ada akad. Iya. Nah, salah satu akadnya adalah yang pertama, selama masa pembinaan Bakti Nusa kita belum boleh menikah dulu. Kenapa alasannya? Aduh. Alasannya kenapa sih? Gue tuh penasaran alasannya kenapa.
gimana ya? Coba dijawab ya. Kenapa alasannya nggak boleh menikah dulu? Sebenarnya bukan dilarang ya, karena nggak boleh melarang juga. Tapi kemudian dianggap masa pembinaan ini kan kita kemudian disupport oleh dananya umat ya, dibiayai untuk beraktivitas secara lebih dibanding teman-teman yang lain. Nah, artinya Bakti Nusa itu menuntut kita untuk memberikan dampak komitmen yang lebih luas. Nah, salah satu bentuk komitmennya adalah ya kita fokus di Bakti Nusanya dulu. Tapi kalau udah selesai Bakti Nusa, 1 hari setelah selesai akadnya silahkan kalau mau melangsungkan akad atau pernikahan Akad yang lain. Karena kan nggak boleh tumpang tindih akadnya antara Bakti Nusa dengan akad dengan si dia. Iya. Nah mungkin untuk teman-teman yang udah ngebet untuk akad lebih dulu yang lainnya, ya mungkin boleh akad yang lain untuk Bakti Nusa, ya nggak apa-apa lah dilepas dulu gitu kan. Tapi kalau gue sih bilang kalau mau siap-siap untuk berkomitmen di Bakti Nusa ya lu totalitas dulu di Bakti Nusa, kemudian kita akad yang lain nanti setelah Bakti Nusa selesai gitu. Untuk selanjutnya nih Kak, tahapan untuk mendaftar apa saja nih? Siapa dulu? Masa nih kayaknya update juga nih. Jadi tahapan yang pertama jelas tahapan seleksi berkas. Iya, seleksi berkas. Seleksi berkas dengan beberapa persyaratan. Salah satunya tadi ada CV, terus surat keterangan mahasiswa, terus ada life plan. Jadi berapa tahun ke depan ini rencananya mau ngapain? Mau S2 kah? Atau mau akad nikah kah? Atau mau mendirikan komunitas kah? Setelah selesai seleksi berkas tadi, nanti ada wawancara. Ada wawancara tuh. Terus yang ketiga ini ada yang seru banget, yang sebenarnya membedakan sama seleksi beasiswa lain. Lebih menantang Menantang juga. banget. Nah, di sini tuh kayak seperti apa sih aktivis itu gitu kan. Jadi challenge-nya luar biasa gitu. Iya, jadi kita disuruh namanya uji publik. Oh ya benar, gue inget tuh. Uji publik itu seperti kayak orasi lah atau pemaparan lah di depan ratusan orang, bahkan ada yang kadang ribuan datang gitu kan ya. Nah di situ nanti dilatih, maksudnya di tes bener-bener nggak sih aktivis tuh bisa ngomong nggak sih, nah gitu. Terima nggak sih dia sama masyarakat? Nah gitu, yang penting diterima nggak sih sama masyarakat gitu. Terus dikasih pertanyaan juga, namanya uji publik juga Uji gitu. publik. Lu kayak uji publik calon ketua OSIS lah ya, biasanya kan ketua OSIS juga di challenge juga. Iya benar. Terus setelah itu baru Baru pengumuman, iya. ya berarti ada 3 tahapan ya. Berkas, wawancara, sama uji kemudian publik. uji publik. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin penasaran dengan berkasnya bisa dicek di mana nih Kak? Bisa dicek di websitenya www.baktinusa.id. Nah, boleh nanti dicek ya di www.baktinusa.id. Jadi teman-teman biar paham juga, karena salah satu kunci untuk mendapatkan beasiswa ya tahu betul syarat-syaratnya seperti apa. Iya. Next nih pertanyaan untuk Kak Helmi. Kak, Bakti Nusa itu beasiswa apa ya Kak? Boleh tolong dijelaskan nggak? Tadi udah ya, tadi Udah. Yang selanjutnya, apa yang membedakan, tadi udah juga ya? Bakti Nusa dengan beasiswa lain ya. Apa yang membedakan gitu loh? Yang paling signifikan deh. Yang paling signifikan adalah pertama pada tahapan pembinaannya, karena kemudian setelah diseleksi dari ribuan pendaftar, artinya orang-orang terpilih ini yang masuk kemudian diproyeksikan untuk memberikan dampak setelah dia keluar dari kampus. Seperti itu. Nah kalau beasiswa yang lain kan ada yang fokus di bisnis, ada yang kemudian fokus di Banyak funding aja. untuk support keuangan aja. Nah Bakti Nusa itu bisa dapat semua, Ada funding follow dapat, up-nya, ada ikatan. kemudian bisnis, kalau kita mau terapin bisnis kita bisa dikasih mentor bisnis. Kalau kita mau berspesifik di bidang lain juga bisa juga dikasih mentor di bidang itu. Dan yang penting ini dampak setelah kemudian dia selesai Bakti Nusa itu apa yang akan dia berbuat setelah dia selesai kampus. Apakah dia hanya akan jadi aktivis di kampus saja atau tetap akan jadi aktivis sepanjang hayat? Oke, luar biasa. Jadi untuk teman-teman itu ya yang sangat signifikan pembedanya antara Bakti Nusa dengan beasiswa yang mungkin kebanyakan beasiswa yang lain. Kita nggak apa ya, mungkin ada keunggulan di beberapa tempat, dan itu menurut gue hal yang lumrah. Nih, yang selanjutnya nih, gue kayaknya ada juga yang tanya ke gue nih. Tes TOEFL itu berpengaruh nggak terhadap penerimaan Bakti Nusa? Sebenarnya itu kan salah satu syarat, tapi misalkan kita belum Capek, belum skor passing grade-nya gitu, misalkan itu nggak apa-apa. Yang penting maksudnya kita membuktikan ada usaha menuju sana. Itu entah itu pun baru prediction test ataupun mungkin di kampus pernah ikut kayak simulasinya kak, itu boleh banget gitu.
Dan kenapa akhirnya mungkin di Bakti Nusa ada ADP ya? Karena mungkin Karena memang itu ya. untuk belajar ya. Untuk belajar lagi. Jadi jangan dianggap kita kesini masuk itu udah kayak jadi orang hebat gitu. Enggak, kita juga masih belajar. Iya masih belajar. Jadi kalau misalkan TOEFL-nya belum memenuhi kah, atau misalkan di life plan-nya masih ada kekurangan atau CV-nya juga, itu nggak apa-apa. Yang penting niat dulu untuk belajar. Dan punya komitmen. Iya, dan beranikan diri untuk daftar yang pertama itu. Oke. Nah, yang selanjutnya nih terakhir ya. Tiap tahun kan kayaknya ada perbedaan termasuk mungkin dari segi apa ya, sekarang mungkin regulasinya dirubah, nggak 1 tahun pendanaannya dan sebagainya. Yang sekarang itu untuk misalkan ya, gue tanya deh, tips untuk mendaftarkan Bakti Nusa tahun ini tuh kayak gimana Kak? Dengan pembedaan yang cukup signifikan ya. Kan tadi lu bilang nih ya, 1 bulan sekarang 1 juta, tapi dengan range waktu yang pendanaannya 6 bulan, iya. nah 6 bulan sisanya untuk pembinaan. Terus kayaknya sih bahkan lebih spesifik, lu harus punya social project atau leadership project, bener nggak sih? Nah, jadi apa yang perlu lu sampaikan untuk teman-teman? Ada tips khusus nggak mendapatkan Bakti Nusa? Jadi tips yang pertama tadi yang aku udah bilang, yang pertama beranikan diri dulu, jangan ngerasa minder karena di sini aktivis itu dia memang harus berani yang pertama. Yang kedua, niatkan untuk belajar. Jangan dipikir maksudnya di Bakti Nusa itu kamu udah ya itu tadi udah jadi orang, udah nggak mau belajar lagi. Enggak, di sini kita malah justru menerima orang-orang yang mau belajar. Gitu. Bahkan kebanyakan Bakti Nusa tuh awalnya udah seleksi alam dulu, orang pada minder buat daftar. Iya. Padahal sebenarnya di situ ternyata kita masih bisa kok belajar lagi, di situ masih banyak kekurangan yang bisa kita perbaiki. Terus ya itu yang penting portofolio kita. Nggak mungkin kan maksudnya kita selama kuliah bener-bener nggak ada pernah kegiatan apapun gitu. Paling nggak lu pernah ikut makrab juga deh pernah ikut makrab, acara-acara di ospek. iya itu kan juga portofolio kan gitu. Kecuali kalian emang kuliahnya yang ya udah kuliah belajar pulang tidur gitu. Atau malah kuliah nggak masuk gitu. Ya gitu, tahu-tahu DO gitu kan maksudnya. Yang penting portofolionya diperjelas aja gitu. Kalian udah pernah ngelakuin apa aja sih, dampak apa sih yang udah kalian lakukan ke buat masyarakat sama mahasiswa gitu. Seneng nggak dapat beasiswa Bakti Nusa? Gua dong. Keren banget ya. Apa yang lu dapatkan setelah mendapatkan beasiswa aktivis Nusantara? Iya, kalau dari gue sendiri sih, setelah mendapatkan beasiswa aktivis Nusantara, tentunya terjadi perubahan paradigma dalam memandang sesuatu ya, permasalahan. Kalau dulu kita hanya tahu bahwasanya aktivis itu adalah orang-orang yang suka orasi, suka demonstrasi dan lain-lain. Ternyata jenis aktivis itu atau kata-kata aktivis itu sangat luas bentuknya. Dan itu nanti akan teman-teman lihat kalau teman-teman gabung di Bakti Nusa. Ada dia yang kemudian jadi komunitas untuk kemudian berimpact banget ke sekitar, menggerakkan masjid dan lain-lain, itu termasuk aktivis. Dan ya kalau teman-teman cuma terkungkung di kampus, teman-teman nggak akan dapat itu semua. Dan di Bakti Nusa teman-teman bakal melihat itu dan bisa terinspirasi, juga bisa kolaborasi bareng sama mereka semua. Kalau dari lu apa Sa, yang membedakan setelah lu dapat Bakti Nusa? Ini sih kayak rasa buat berkembang terus tuh ada, kayak ada yang mendorong push terus. Charger semangat tuh terus-terusan. Iya benar-benar, jadi kayak Bakti Nusa tuh kayak tiap ngumpul sama anak Bakti Nusa kayak ada yang ngisi baterai lagi Kayaknya kayak. gue malu kalau nggak berprestasi. Iya gitu, ya itu jadi kayak makanya kok misalkan bulan ini nih, oh kita belum jadi narasumber, kita kayak gimana caranya biar kita membagikan ilmu kita. Terus kalau nggak bulan ini kita belum nulis gitu kan. Jadi ada challenge terus dalam diri kita. Ada challenge, jadi makanya nggak ada waktu, bukannya nggak ada waktu sama sekali buat rebahan ya. Maksudnya kayak Waktu kita untuk produktif terus. produktif Gitu ya? terus Nggak ada yang gitu. sia-sia. Jadi tiba-tiba masuk Bakti Nusa, lah CV-nya tau-tau banyak gitu. Maksudnya portofolionya jadi lebih banyak gitu. Gue juga ngerasain itu sih. Oke, mungkin terakhir dari kalian apa pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana, karena kan gue tahu bahwa lo aktivitasnya nggak banyak di internal kampus nih. Lo kan banyak di masyarakat, terlibat sama masyarakat dan sebagainya. Kalau Helmi kan dia lebih ke internal kampus, jadi MWA, kemudian pernah jadi ketua fakultas juga gitu kan. Apa yang ingin lo sharingan atau pesan-pesan deh buat teman-teman yang ingin daftar Bakti Nusa? Jadi buat teman-teman jangan takut buat daftar Bakti Nusa. Aku yakin kalian semua punya impact buat masyarakat. Jadi dengan kalian ikut Bakti Nusa, justru kalian akan memperluas impact kalian itu. Jadi masuklah ke Bakti Nusa untuk belajar lebih lagi, memberikan impact buat masyarakat gitu. Oke, kalau dari lu, El? Oke, yang pertama luruskan niat dulu ya. Artinya teman-teman mau daftar Bakti Nusa itu tentunya untuk mengupgrade kapasitas diri, kemudian menambah jaring, dan segala hal yang positif bisa teman-teman jadikan sebagai niat untuk Bakti Nusa. Yang kedua, ya segera dan teliti berkas-berkasnya, karena orang-orang tuh suka lupa
dia udah melangkah ke step 3, tapi step satunya dia sepelekan kayak gitu. Dan ini yang paling penting untuk mendaftar beasiswa apapun gitu. Dan yang terakhir, bersegeralah untuk daftar Bakti Nusa biar saya, kamu, kita bisa bersama-sama untuk merawat Indonesia. Iya. Oke, kalau tagline besarnya Bakti Nusa apa? Beasiswa aktivis Nusantara Belajar merawat Indonesia. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua segmen bincang asik kali ini. Gue bareng teman-teman dari Bakti Nusa sharing pengalaman luar biasa, dan gue yakin ini mungkin gak bakalan cukup menceritakan pengalaman kita yang didapatkan ketika di Bakti Nusa. Gue yakin itu gak bakalan cukup di segmen ini, tapi gue yakin kalian punya chance untuk menjadi kontributor peradaban untuk ke depan jauh lebih baik lagi bangsa kita, dan tentu merawat Indonesia itu harus dihadirkan oleh kita semua, dan kesadaran itu yang kita bangun secara kolektif. Mungkin itu aja, mohon maaf kalau ada salah kata. Boleh nanti di follow juga akunnya Bakti Nusa di sini ya, di bawah nanti gue lanjut di www. Biar pusing ya Bakti Nusa ID. Terus gue juga follow juga Osa ya, Osa Dani, dan follow juga Helmi Fergian. Gue follow juga gitu kan. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share juga kalau ini bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke.